Hai Fams, SPC SF 32 inch jadi monitor gaming budget dengan layar cekung besar yang ngasih pengalaman impresif. Monitor ini punya panel VA yang mampu ngasih refresh rate cepat 165Hz dan udah support AMD FreeSync. Ya, harganya juga bisa dibilang ramah di kantong dan bergaransi 1 tahun. Lalu, gimana pengalaman saya setelah nyobain monitor gaming ini? Yuk kita bahas. Saat video ini dibuat, SPC SF 32 inch ini harganya 3 juta pas. Link pembelian bergaransi resmi SPC 1 tahun ada di deskripsi video. So, di dalam box besar produknya sendiri, saya dapat satu kabel dan power adaptor. Selanjutnya dapat dudukan stand dari material metal nih. Selanjutnya lagi, saya dapat satu kabel DisplayPort yang dimana kita nggak dapat kabel HDMI. Next, ada satu penyangga metal, lalu dapat baut dan aksesoris lain. Selanjutnya dapat buku panduan serta kartu garansi resmi. Dan ini dia, unit monitor SPC SF yang kesan pertamanya, wow, saya suka nih, besar guys. So, untuk proses pemasangannya sendiri terbilang mudah. Kamu cukup perlu obeng aja, lalu rakit stand kayak gini, kemudian pasang ke bagian belakang dari monitor ini. Dan terakhir jangan lupa pasang karet anti-slip ke bagian kaki standnya ini. So, monitor SPC SF 32 inch ini punya desain simpel dengan bezel tipis yang berukuran 32 inch yang udah pasti terasa luas. Sebenarnya monitor ini nggak berat, cuma karena ukurannya yang besar, jadi saya lebih hati-hati saat bawa atau pindahin. Tenang aja Fams, stand monitor ini terbuat dari material metal, bikin dia berdiri kokoh dan nggak bakal licin. Saya suka dengan bentuk dan desain dudukan ini, apalagi udah ada lubang dengan aksen merah gitu, yang bikin kabel manajemen kita jadi lebih mudah. Nah, kalau pengen dapat view angle yang lebih tinggi pun tinggal pakai bracket aja. Sementara untuk ngatur posisi, ketika di atas meja kayak gini, kita bisa atur dengan cara tarik dan dorong kayak gini. Dan ngomongin soal build quality, bagian bodi belakang ini punya tampilan sleek design yang terlihat kokoh, serta ada bentuk dan corak yang ngasih kesan bahwa ini adalah monitor gaming. Di bagian belakang sudah ada ventilasi udara. Lalu ada 5 tombol kontrol yang nanti kita bahas nih untuk pengaturan. Sementara untuk port input dan output, monitor ini udah nyediain total 5 port. Pertama ada port power DC untuk power ke listrik. Kedua ada port USB-A. Ketiga ada port jack output 3,5 mili agar bisa disambungin ke headphone atau speaker eksternal. Sementara untuk port input display, monitor ini punya total 2 port. Pertama ada port HDMI dan kedua ada DisplayPort atau DP. Nah, jadi gini Fams, kabel DisplayPort ini performanya lebih bagus untuk gaming dibanding port HDMI. Ya, jadi monitor SPC ini kalau kita menggunakan DisplayPort, kita bisa dapat refresh rate sampai 165Hz. Bagusnya, kalau PC kita nggak punya jenis port ini, kita tetap bisa dapat refresh rate maksimal menggunakan kabel HDMI sampai 140Hz. Seperti PC saya ini yang cuma bisa pakai kabel HDMI aja. Lalu, gimana dengan cakupan warna dari monitor ini? SPC SF 32 inch ini punya aspek rasio 16:9 dengan resolusi Full HD 1920x1080. Monitor ini menggunakan display VA cekung yang secara teknis bagus karena panel VA ini punya rasio kontras lebih tinggi. Monitor ini punya view angle maksimal yaitu 178/178/178/178, yang bahkan kalau kita lihat layarnya ini dari sebelah sisi pun tetap terlihat jelas nih Pams. Dan apa yang saya suka dari panel VA ini, sama sekali nggak ada black bleeding. Jadi nilai saya nih dari black uniformity-nya ini udah bener-bener bagus. Monitor ini punya bezel tipis yang bagi saya ngasih pengalaman imersif. Nah, kalau soal cakupan warna nih, karena monitor ini khusus buat gaming, jadi misal pengen digunakan buat kebutuhan editing gambar dan video, bagi saya terasa kurang maksimal. Tapi cakupan warnanya ini mampu ngasih kesan imersif ketika dipakai untuk nonton film. Apalagi kalau untuk kerjaan kayak ngetik atau coding, udah pasti terasa luas. Sementara untuk pengaturannya sendiri, kita bisa gunakan tombol belakang, yang mana untuk OSD-nya sendiri ini cukup simpel ya, dengan beberapa opsi pengaturan. Kayak membuat profil warna sendiri, menerapkan opsi profil kontras, kemudian mengatur volume suara, dan lain-lain. Lalu, gimana dengan performanya saat dipakai main game?
SPC SF32 ini sekali lagi punya layar cekung besar yang bagi saya enak buat mainin berbagai jenis genre game. Nah, kalau fokus ke game FPS kayak Call of Duty Warzone ya, kemudian Cyberpunk 2077 sampai PUBG sekalipun udah oke dong. Monitor ini udah support AMD FreeSync dengan response time 1 millisecond, dan sekali lagi jika menggunakan DisplayPort kita bisa dapat refresh rate sampai 165 Hz. Nah, jadi review saya nih, kalau untuk main game PC dengan jarak pandang 50 cm ini bagi saya terlalu besar. Nah, kalau di meja PC kayak gini baiknya pakai meja agak lebar biar dapat jarak pandang 70-80 cm gitu ya. Tapi tergantung dari enaknya kita juga sih. Sementara kalau teman-teman yang pakai konsol bisa sambil rebahan di sofa, tentu aja layar besarnya ini udah pasti cocok banget. Nah, kalau soal dari detail grafik sendiri, karena resolusinya ini Full HD 1080p, jadi untuk detailnya bisa dibilang cukup. Dan saya dapat kontras bagus di setiap game yang dimainkan. So, jadi untuk performanya pun kecepatannya bagus dan siap untuk mainin game dengan pengalaman yang lebih besar. So, jadi pengalaman saya setelah nyobain SPC SF32 ini, yang pertama, monitor gaming ini punya bezel tipis yang ngasih pengalaman imersif berkat layar cekung besar dan luas. Nah, udah support AMD FreeSync dan bisa dapat refresh rate sampai 165 Hz. Untuk harga 3 jutaan, bagi saya udah worth it dengan layar yang cekung dan juga besar ini. Link pembelian bergaransi 1 tahun ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya.